Oke, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Madani di sini yang akan memandu acara Pojok Nahdien di tanggal 28 Januari 2022. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh agama, yakni dari tokoh Nahdien, yaitu Ketua NU Yai Agus Sofam Izzuddin, dan juga Bapak dari MLKI, yakni Bapak Jaka Saptana. Iya. Nanti kita akan membahas sesuatu yang viral hari ini. Yakni banyak kadang kita itu hari-hari ini tuh bangsa kita terjadi kasus banyak sekali intoleransi, mulai dari seorang ustadz yang di NTB kemarin menghina makam leluhur yang dianggap wali oleh warga setempat. Terus juga ada lagi seorang keturunan Nabi yang menyebarkan ujaran kebencian. Yang terakhir, yang kemarin viral adalah kasus pelecehan tradisi suatu kepercayaan dengan menendang sesaji. Nah, itu nanti kita akan bahas di sini, yakni di Pojok Nahdien. Oke, kita akan undang beliau berdua, yakni Yai Agus Mustafa Izzuddin untuk bisa hadir di samping kanan saya, dan juga Bapak Jaka Saptana untuk bisa hadir di sebelah kiri saya. Monggo Bapak berdua. Iya, aku sudah diapit kedua orang luar biasa, bapak-bapak yang luar biasa. Selamat malam Yai. Juga Bapak selamat malam, Rahayu, Inje. Waduh, jadi deg-degan nih kalau gini diapit kedua orang yang luar biasa. Teman-teman yang lagi stay tune di sini, tetap jangan lupa share, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Tetap ikuti semuanya yang ada di acara kali ini. Ya, Yai, sebelumnya kita akan berbincang dulu, Yai. Yakni hari-hari ini itu banyak sekali kasus intoleran, Yai. Nah, terkait ada kasus seperti ada seseorang laki-laki, Yai, yang mana dia menganggap sesaji itu tidak layak untuk disajenkan. Nah, itu menurut Yai bagaimana sih kalau dengan tanggapan seorang ketua NU atau di kalangan Nahdien tentang sesajen gitu, Yai? Monggo, Yai. Yang pertama, kita menyikapi dari perspektif apa dulu, kan gitu. Kalau perspektif hukum positif, yaitu hukum negara, atau perspektif hukum Islam, kan gitu. Makanya pertanyaannya harus difokuskan dulu. Oke. Kalau tentang agama Islam, Yai. Nah, kasus yang kemarin seperti ada seorang menendang sesajen gitu. Kalau tentang di agama Islam atau di NU itu tentang sesaji itu bagaimana sih, Yai, untuk memandang sebuah sesaji itu? Yang pertama, sesaji itu sendiri juga masih terjadi kontroversi ya. Jadi kita melihatnya yang pertama adalah siapa yang melakukan sesaji dulu itu, kan gitu kan. Oke. Siapa yang melakukan ya. Jadi kita melihatnya yang di sana kan memang yang melakukan sesaji itu adalah mereka yang memang bukan non muslim ya, artinya kan non muslim, dan itu kan sah bagi mereka. Iya. Gitu loh. Jadi kita melihatnya seperti itu dulu. Karena itu, dan kita sebagai seorang muslim juga harus menghormati dan menghargai. Wong Allah saja sudah juga berfirman kan. Jadi la tasubul ladzina yad'una min dunillah, itu kan. Kamu jangan pernah mencaci mereka yang yang menyembah selain Allah. Artinya kita orang Islam tidak boleh mencaci. Mencaci saja tidak boleh, kok apalagi harus kita menendang hak orang lain, kan gitu.
Ini yang perlu digarisi kan. Kita sudah melewati batas. Jadi sebagai seorang muslim, ya saya sendiri juga memohon maaf nih kepada saudara yang nyun sewu yang non muslim dalam hal itu mungkin saudara Hindu nih. Yang saat itu di sana itu Hindu ya. Iya. Nah, jadi saya sebagai seorang muslim saya juga meminta maaf kepada konco-konco yang mungkin beragama Hindu yang mungkin sempat merasa sakit hati, Resah gitu ya. Jadi- Nggak enak gitu. iya. Jadi saya yang minta maaf kan gitu kan sebagai seorang Malah muslim. Sebagai seorang muslim inilah luar biasanya. Jadi enak kan kalau saling meminta maaf, saling ini kan enak banget gitu loh. Saya kembali ke topik dan akan kita bincang dulu di samping saya, di samping kiri ya ada Bapak Jaka. Selamat malam Bapak Sugeng Rahayu. Rahayu ya. Selamat malam. Iya, Bapak Jaka, hari ini tuh ada kasus ya, ini tentang penendangan sesaji atau sesajen. Nah, menurut Bapak tentang di mungkin aliran kepercayaan Bapak ya, bagaimana sih dan apa sih sesaji itu, mungkin bisa dijelaskan Bapak sedikit tentang sesaji Bapak mungkin di sini. Iya, terima kasih. Sesaji menurut ajaran dari para penghayat itu merupakan lambang-lambang atau simbol daripada permohonan orang itu sendiri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bukan ditujukan kepada arwah atau kepada roh-roh yang lain, tetapi kepada Tuhan yang disimbolkan di dalam apa yang diberikan pada sesaji itu. Misalnya ya pisang. Pisang itu bisa dikatakan pisah gesang. Jadi saya akan berdoa kepada gesang, ya. akan berdoa kepada Tuhan, akan menyembah Tuhan saya Yang Maha Esa dan berbakti kepadanya sampai pisah gesang. Itu nggak bisa juga dikatakan gedang. Semoga dengan persembahan apa yang kami unjukkan kepada Tuhan ini, hati saya menjadi saged padang. Jadi diambilnya di situ itu. Iya. Seperti ini menarik sekali ini, menarik ya, sekali seperti itu. Jadi lambangnya seperti itu juga. Kadang-kadang di situ diberi buah kelapa. Iya. Itu kelapa yang berguna bagi manusia, mulai dari yang muda sampai yang tua itu semuanya. Iya. Ya berguna semua kan itulah. Seperti itu. Jadi dilambangkan seperti itu. Jadi apa yang disampaikan orang-orang itu sesaji itu menurut ajaran kami itu. Jadi itu lambang, ya lambang, bukan persembahan kepada roh, kepada apa. Wah. Jadi karena mengapa? Karena kami dari penghayat itu diajarkan oleh leluhur-leluhur kami. Yang pertama itu sebelum kami menginjak yang lain-lainnya diberi tahu atau diajarkan tentang sangkan paraning dumadi. Ya, Nah, dari mana kita berasal dan kemana kita kelak akan kembali. Disitulah maka kita tidak akan memberi roh kepada siapa-siapa, tetapi itu lambang inilah untuk Tuhan ya, Tuhan inilah yang saya berikan dan ini adalah hasil yang kami peroleh karena berkah dari Tuhan yang diberikan kepada luar kami. Biasa. Itu jadi ya kami harapkan ini jangan ada yang salah persepsi kepada ini kok memberi roh siapa yang diberikan. Itu sebenarnya tidak seperti itu yang kami terima ini dari kami. Ini jadi, menarik. Sangat menarik sekali. Ternyata sesaji itu punya perlambang gitu ya, ada dan punya, kalau saya bisa katakan, filosofi masing-masing gitu ya Bapak ya. Jadi kalau tadi pisah gesang ya, terus bisa ada kata gedang, saged padang. Wah, ini luar biasa. Dan mungkin kalau gini Bapak, ini menarik lagi, kalau kayak bunga-bunga yang ditaruh di situ itu apakah juga ada makna tersendiri Bapak? Iya. Kalau kita di dalam bunga itu adalah yang diambil biasanya bunga yang harum, itu yang itu. Jadi semoga doa-doa kami ini bisa sampai kepada Tuhan untuk mengharumkan nama Tuhan. Luar biasa. Jadi seperti begitu. Jadi
Ini kadang-kadang kami juga pakai ada, tetapi di tempat kami tidak. Ini kebetulan ada yang pakai dupa. Oh, dupa. Iya, Ya, dupa ya, itu dupa. kukusnya itu kan mengudara ke Iya. atas. Itulah kami melambungkan ini. Doa-doa ini itu untuk bisa Tuhan sampai Yang ke Maha Esa. Iya. langit gitu ya, sampai kepada Tuhan gitu. Nah, Ya, ini menarik ya. Kalau mungkin saya akan korelasikan dengan sesaji yang juga nanti mungkin kita akan korelasikan dengan agama Islam mungkin ya. Di per hari ini kita saat mau mengadakan acara-acara, mungkin ada temanten atau apa, kita kan bisa pakai sesaji atau sajen gitu. Atau mungkin itu tetap diperbolehkan atau enggak Yai? Menurut kaum Nahdien itu. Kalau tadi beliau berkata untuk ben saged padang, pisah gesang. Nah, itu mungkin apakah memang diperbolehkan, atau kalaupun tidak diperbolehkan kenapa gitu? Kalau diperbolehkan pun juga kenapa? Mungkin teman-teman yang di luar ingin tahu ada sih enggak dalilnya gitu. Ngoten loh Yai. Jadi yang pertama adalah ketika di hukum Islam itu dikatakan kalau hal-hal yang semacam itu dianggapnya adalah kesyirikan kan, dan tetapi kan gini, ada sebuah para aulia, para ulama itu juga ketika mendakwahkan Islam ke Jawa itu kan ada sebuah akulturasi budaya yang mana ketika budaya itu tidak berbenturan dengan syariat itu ya nggak masalah kan gitu loh. Dan saya juga mempercayai kok tentang hal-hal itu, karena salah satu seorang muslim pun juga harus iman kepada sesuatu yang gaib. Nah, ketika kita membahas tentang sesuatu yang gaib itu tidak lepas dari semua itu, dan Islam itu juga diajarkan. Jadi semisal, dan ini juga tidak bisa akan met dengan para fuqaha gitu loh. Sehingga ada sebuah sudut pandang yang berbeda antara ulama-ulama fuqaha, yaitu ulama-ulama yang ahli fikih, dengan ulama-ulama yang di situ juga ada ulama yang muhakkikun. Jadi ulama yang memang oleh Allah sudah diberikan kasyaf untuk bisa berinteraksi langsung dengan sesuatu yang gaib. Lah, pertanyaannya sebenarnya siapa yang boleh melakukan itu kan gitu loh. Karena dikhawatirkan secara umum ketika orang Islam begitu akhirnya nanti ada sebuah kesalahan akidah terhadap sesuatu yang dilakukan itu. Oke. Jadi tinggal siapa yang melakukan gitu ya, berarti. Iya, gitu. Kados sing disampaikan nyun sewu Bapak kalau wau mulai dari bunga. Jadi sama, kita juga selalu membawa bunga yang harum kan gitu kan. Karena apa ya? Islam sendiri, Rasulullah sendiri juga suka bahkan minyak wangi yang itu kan termasuk salah satu sunnah. Itu pakai dupa, kalau dalam Arab biasanya bukhur gitu kan. Ya sama saja. Yang intinya adalah di situ ada keharuman kan gitu loh. Yang untuk menuju Allah kan harus seperti itu. Ya, sebenarnya kan sudut pandangnya saja. Dan kalau kita melihat makna syirik itu sendiri, kemusyrikan itu sendiri itu apa kan gitu loh. Itu enggak bisa hanya bisa dilihat dari sebuah kasat mata, enggak bisa. Karena kemusyrikan itu sendiri itu hubungan dia dengan apa yang disyiriki itu, yang tahu hanya Allah. Bukan manusia yang menyatakan orang itu musyrik dan berarti seterusnya. Sok menghakimi dong ya. Iya kan. Orang-orang yang suka sirik-sirik itu berarti sok menghakimi dong. Iya. Karena mereka mungkin mboten ngertos nggih. Jadi orang-orang yang nyun sewu daerah Mataraman, kados Madiun ke barat ini kan semuanya hampir kental dengan tradisi-tradisi Mataraman, dan kiainya juga lebih banyak dengan sentuhan-sentuhan seperti itu, spiritual budaya iya. Seperti itu. Nggih. Jadi
Lagi ini kasus toleransi yang mana mungkin per hari ini marak banget. Nah, kalau mungkin di ajaran kepercayaan mungkin toleransi yang dianjurkan dari aliran kepercayaan itu seperti apa sih, Bapak? Untuk toleransi pada ajaran kami di penghayat kepercayaan terhadap Tuhan ini, kami harus saling menghormati kepada siapapun juga. Jangan memandang itu agama, suku, maupun rasnya. Jadi kita terhadap siapapun juga kita harus saling menghormati. Dan kita boleh dari penghayat ini diperkenankan untuk mempelajari misalnya ajaran NU itu bagaimana. Itu begini, ya diperbolehkan, tetapi ada tetapinya. Kita dari penghayat tidak boleh membandingkan ajaran itu dengan kepercayaan kami. Soalnya kalau dia mesti nanti akan terjadi clash-clash yang tidak baik. Boleh mempelajari. Jadi dari pelajaran itu bisa kita lihat, oh NU itu begini. NU itu juga ada kesamaan dengan kita itu jangan. Dan itu tidak boleh dibandingkan dengan penghayatan itu. Kita kalau menghayati begini-begini tidak boleh. Jadi kita hanya sebatas mempelajari. Kalau ingin itu ya, kalau ini ada yang mengganjal, ditanyakan yang ahlinya orang NU sendiri atau orang anu itu sendiri. Jadi tidak menurut perkiraan saya, menurut saya gitu. Ya, jadi seperti itulah yang toleransi yang diajarkan kepada kami. Yang paling pokok yaitu kami harus saling menghormati. Ya. Kalau batasan dari Islam sendiri ya, toleransi yang seperti apa sih yang diajarkan dari agama Islam atau NU gitu ya? Ya, toleransi kan tasamuh. Iya. Jadi tasamuh itu kan arti dari kata samakah itu kan harus ya hukum itu dilihat dari segi yang ringan, bukan ngenteng, itu beda kan? Iya. Jadi kita melihat ringan itu kan itu, sehingga ketika kita bisa melihat secara ringan maka kita bisa menghargai, gitu lah. Tetapi kalau orang Islam sendiri merasa hukum Islam itu menjadi beban berat, dia saja terbebani oleh hukumnya sendiri, apalagi melihat orang lain kan gitu loh. Kalau saya sebagai seorang Muslim dan rata-rata orang-orang Nahdliyin, kenapa? Ya melihat hukum Islam itu ringan kan gitu loh. Dan Allah tidak membebani. Lah, sedangkan sekarang yang merasa terbebani dengan hukum Islam itu ketika seorang Muslim merasa terbebani, wong Islam kok kayak berat sekali kan gitu loh. Sekarang contoh ketika ada seorang ulama kiai, kalau dulu ya kiai itu selalu menerima siapa saja tamunya. Bahkan di pondok saya pernah saya didatangi seorang pastor nginep di pondok saya 3 hari. Ya monggo. Saya juga nggak merasa risih, wong kita sesama manusia kok. Itulah wujud sebuah samaha, gitu loh. Kau mau nyembah apa ya monggo kan gitu loh. Itu urusan pribadi masing-masing. Kalau batasan-batasan mungkin ya, batasan-batasan toleransi itu sedalam apa untuk di Islam sendiri? Kalau di Pak Jaka tadi kan ada boleh mempelajari, tapi jangan sampai membandingkan gitu ya Pak Jaka ya. Nah kalau di Islam bagaimana ya? Ya menghargai lah, menghargai. Jadi kita selalu menghargai. Bahkan ketika kita melihat orang ahli maksiat pun, jangan kamu anggap itu sebagai orang yang jahat atau orang yang jelek, tidak. Tetapi kita melihat dengan sebuah kasih sayang. Kita kasihan, kan gitu kan? Ketika mungkin kita melihat kepada seorang yang belum seiman dengan kita, doakan, gitu loh. Bukan malah kita musuhi. Tidak ada ajaran Islam memusuhi, tidak ada. Merangkul tapi tidak memukul gitu ya. Oh jelas kan, wal afina 'anin nas. Wal afina 'anin nas kan kita saling
memberikan ngapuronan nggene menungso gampang ngapur. Tidak, wal afina itu di situ konteksnya dalam Quran kan langsung anas. Anas itu ya isinya manusia yang beriman atau yang tidak beriman, seagama atau tidak beragama. Ketika mungkin yang agama yang selain kita mau apa, ya kita hargai, ya biarkan, beri kesempatan. Bukan kok kita yang makna toleransi terus mungkin kita datang terus ikut di dalamnya, itu juga salah kan gitu loh. Ketika tetangga saya ada seorang Kristen kan gitu kan, non Muslim, langsung saya menyebut Kristen. Saya menjelaskan ketika biasanya kalau orang Muslim khususnya Nahdliyin ya, itu biasanya ya selamatan kan gitu kan, fidaan, yasinan, ya anggapnya toleransi terus mereka diundang lah, tetangga yang non Muslim itu diundang, mereka mesti nggak pena kan, arep ra teko ngujere kok ora tonggo lah gitu. Terus saya bilang ke tetangga-tetangga saya, lek jenengan menghargai tetangga tidak seperti itu. Kata lo, wong jelas ketika awake dhewe iki yasinan gitu, fidaan itu kan ritualnya orang Muslim kan gitu loh. Jadi itu kita takorup kepada Allah. Masa orang yang tidak seiman jenengan undang, itu salah. Bagaimana caranya? Cukup jenengan kasih berkat mawon. Lah, ulah berkat. Lah itu namanya itu mana toleransi? Masalah itu berarti memang ada batasan-batasannya. Jadi kalaupun nggak melulu semua bisa dikebiah uyah gitu loh. Monggo Yai sambil diminum ini langsung dari .mac ya. Wah, ini dari .mac. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk .mac yang sudah memberikan tempat. Monggo kali disambi. Selanjutnya kita hari ini memang kasus-kasus hari ini tuh sangat lucu dan unik Pak Jaka. Lucu dan uniknya gini, per hari ini tuh pernah viral ya, ini adalah spirit doll. Pernah dengar nggak? Spirit doll itu kayak boneka, terus katanya boneka itu diadopsi kayak anak sendiri, terus di sini nanti boneka ini akan membawa keberuntungan bagi si pemilik. Nah, tentang spirit doll ini, nah bagaimana sih Pak Jaka selaku mungkin penghayat ya, selaku penghayat untuk bisa menyikapi dari spirit doll ini? Iya, untuk penghayat itu begini Mas ya. Tadi sudah saya katakan bahwa dari para leluhur itu mengajarkan adanya sangkan paraning dumadi. Jadi orang-orang penghayat itu nanti kalau meninggal, kalau sudah mengerti ilmu itu, dia akan menuju ke sangkan paraning dumadi. Paraning dumadi seperti yang sudah dijanjikan itu. Nah, tentang seperti itu, untuk ini spiritual ini ini kan kita tidak tahu ini rohnya siapa yang masuk ke dalam situ yang bisa akan memberikan itu ibaratnya seperti orang yang ya hampir sama lah, kalau orang kami memandang itu seperti orang yang mencari pesugihan, orang yang mencari jimat, yang artinya tidak percaya pada diri pribadi dan tidak percaya kepada ini berkah Tuhan yang Maha Esa itu kepada umatnya. Padahal kita menyadari bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Murah. Dan apa yang kita minta akan diberikan, hanya waktunya mungkin itu yang kita tunggu di situ tuh. Jadi kalau seperti gitu di tempat kami jelas itu dilarang, seperti halnya membuat jailangkung. Iya. Itu. Ini kasus-kasus terakhir ini lucu ya, ada spirit doll ya. Jadi artis-artis itu dan orang-orang hari ini milenial ya, kaum milenial itu suka ikut-ikutan pelihara spirit doll untuk memperoleh keberuntungan. Nah itu gimana? Itu termasuk apa gitu loh? Kalau dari NU atau Yai sendiri menyikapi dari kasus spirit doll ini? Ya kurang kerjaan aja. Kurang kerjaannya ya. Suruh macul aja Iya. Ya mungkin dia kan nggak punya anak kan gitu kan. Akhirnya kan
pelampiasannya dia dengan boneka, kalau itu kan gitu aja. Itu yang jelas, yes, nggak usah dicarikan hukumnya aja ya. Udah jelas ya? Iya, anak kecil aja tahu kan itu. Loh, enaknya gini loh. Jadi simple banget ya ternyata di NU atau ajaran-ajaran Islam itu simple banget. Kurang kerjaan sih gitu itu ya. Simple banget wah. Nah iya, ya sesaji, yuk ganggu apa sih? Mau taruh situ, mau taruh, yang penting nggak ditaruh rumah kamu kan nggak masalah kan gitu loh. Ngono kok yo mbok semplang-semplang itu kurang menggawean kan gitu loh. Masa ya kalau kita pikir aja lah, wong dia rumahnya Jogja ya itu. Iya, Rumahnya Jogja. Masa ke mana itu? Lumajang. Lumajang mereka nyemplang sajen kan nyapo kan gitu loh. Anu pengen Iya, pengen kurang viral, gawean. pengen Iya, viral. Laki-laki kurang, ya ujung-ujungnya akhirnya dibui itu. Ya gara-gara dia viral akhirnya kan dia dicari sama polisi tapi. Loh itu efek, dia sudah tahu efeknya mungkin. Dia jadi sudah tahu efeknya, aku tak kayak viral, aku pengen digulai polisi gitu loh. Akhirnya gua tenar kan konten. Kadang-kadang gini Mas ya. Iya. Jadi kan saya mau mengupas sedikit ya. Memang kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa ada titik temu dalam Islam sendiri saja. Mungkin gini contoh, dan saya termasuk salah satu dari ya yang tahu kan gitu loh, yang tahu sendiri. Contoh, ya masalah-masalah yang wilayah-wilayah mungkin di Madiun yang kental dengan nyun sewu, kental kali urusan ngaten-ngaten menika. Pingit gitu ya. Nggih. Ya. Bapak kula niku ketika dulu masuk di Madiun di Demangan itu kan mindah jin, itu kan asli mindah jin. Itu kan jin itu ada yang minta pindah, itu gelem pindah tapi minta digendong. Itu santri-santri itu yang gendongi. Tapi ya nggak ada jinnya, tapi yang ngek gitu ya gendong. Semisal contoh, ini ada kasus. Saya pernah ada di Magetan itu ya. Coba ini uraikan dalam perspektif hukum fikih. Di Magetan itu sampai rumah itu secara nyata itu jin itu sudah menampakkan, artinya menampakkan dalam ganggunya. Itu sudah sangat nyata. Contoh, ya rumah itu ditunggu masyarakat karena kalau nggak ditunggu itu dibakar. Yang bakar itu jin. Yes, setan itu. Ini saya tahu nih. Sampai kiai-kiai didatangkan itu. Wong kiai sing teko wiridan itu lho, mah diuncali kletong barang. Kali sini. Niki saestu. Jadi kursi itu ya nyun sewu itu jarak kursi diangkat terbang sendiri. Itu banyak yang tahu di masyarakat. Ya. Niku sampai lurai morongen kula niku sampai gitu. Terus iki kiai sing ahli jin niku mau sudah didatangkan semua. Akhirnya apa, Pak? Gitu loh. Ya cuman masalahnya kan gitu. Memang ternyata setelah ditelusur si pemilik rumah itu dulu pernah ada sebuah kesepakatan gitu loh. Kesepakatan dengan salah satu jin yang ada, setan yang ada di wilayah sana untuk ya ini salahnya di situ kan gitu loh. Lah ini kalau tidak dijembatani juga nggak bisa. Bahasa gaulnya lobbying. Lah itu Lobbying karo jin. Kamu nyari hukum mana itu kan gitu loh. Wong itu nyata seperti itu. Jadi ketika terus akhirnya disembelihkan ayam 40, Pak. Jadi ayam itu disembelih, ketika ayam disembelih darah netes itu hilang, Pak. Langsung hilang. Nyata itu diketahui banyak orang. Jadi kapan ayam 40 itu disembelih semuanya darahnya hilang.
Mereka yang baru-baru belajar agama itu kan, itu ini perlu kamu percaya atau enggak? Ini nyata. Dan kalau nggak percaya itu lurahnya juga masih ada, gitu. Masyarakat di situ semuanya menjadi saksi. Nyata lah. Jadi artinya ada sebuah, kita itu kan gini Pak, manusia, Allah menciptakan makhluk. Makhluk itu kan isinya juga manusia, hewan, jin, setan. Itu semua makhluk. Kedudukannya sama. Ketika Allah menyampaikan, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi potensi yang mau menyembah Allah, jin, manusia. Setan berbeda. Kalau setan sudah di klub, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Nah, jenengan kan rungruh malan antara setan sing piye, jin sing piye kan ngoten. Wedi ya. Blayu ya ini. Terus ada beberapa sing niki. Lah, ketika Allah ndadekaken ngeten iki. Sehingga kita ini memiliki alam ini ditempati oleh, ya kita juga ditempati oleh mereka. Ini kan hubungan sesama makhluk saja. Ini ngomong podo makhluk. Contoh soal gini aja. Ketika ada pohon gitu, terus itu mau dibikin di situ, tempat itu mau dibikin rumah, ada pohon besar, terus kamu potong. Ketika di situ kamu nggak tahu kalau pohon itu ditempati oleh makhluk yang lain, gitu loh. Terus akhirnya banyak kan kejadian pohon akhirnya sudah digeraji nggak tumbang kan gitu kan. Ini siapa yang bisa menyelesaikan hal ini? Lagi-lagi kan butuh kenapa? Lah, ketika ada seorang kiai yang melobi, terus karena memang tahu kan, akhirnya mau ditanya, mas, mau iku jini lanang, mau setani lanang. Cewek mau di. Cewek mau di. Mbak, utois terserah lah wis ngono. Akhirnya kan ditanya, yuk ngaliyo toh, iki tak tebang ngarepan, gitu ge. Dan mereka yo nggak mau kan loko-loko kon ngale, wong itu tempat rumahnya ge. Kasat mata pohon, gitu. Dan alam ini tidak cuma ditempati oleh kita manusia. Niki lho sing pamon ngono. Ngaji yo tenanan ngono lho. Lah, mangke lek pun ngaten iki ada sebuah lobi. Cara ibaratin jenengan duwe omah kan nggih. Duwe omah arti gusur negara kan lho. Arti gawe dalan utawa arti gawe. Jenengan kon ngalih dadi golek bulldozer tok ngamuk mboten, Pak? Loh, saya tanya mau jenengan mawon padha menungsone sing gusur ngono. Ngamuk mboten? Ya ngamuk. Lah itu loh. Tak golek bulldozer pindo. Mereka juga nggak terima kan gitu loh. Mereka juga nggak terima lek terus semena-mena kan. Mulane kan Rasulullah sangat menghargai ojo nguyu nenggone bolongan. Iya, jangan kencing di bawah pohon. Gitu. Jadi ojo nguyuh nenggene air yang napa niku yang mandek gitu kan. Ojo merusak gaduk pikiranmu mengartikan kenapa Rasulullah tidak memperbolehkan kencing di bolongan. Ya engko sampe lek dinto ula kan. Itu kan pikiranmu tok wae kan gitu loh. Maka sebenarnya kan tempat-tempat itu adalah singgahnya jin kan gitu kan. Makanya dihargai. Gitu loh. Ini berarti mungkin gini ya. Jadi kadang aku itu merefleksi sendiri sih. Berarti kalau makhluk-makhluk seperti itu juga sama gitu. Kita baru serawung gitu ya, ya berarti. Ya serawung lek sampean iso kan. Menghargailah ya. Kene wedi kula iki. Makanya kalau kamu di tempat kalau nggih tak warai sing wong Islam kan. Lek wong Islam kan lek ketika kamu masuk di tempat yang baru gitu. Yeah, yeah. Uluk salam. Oh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lek wong kuno nyungkin jenengan bapak ini yeah. Mungkin ya Mbah putumu lewat ngomong ngono. Ya artinya itu kan menghargai kan gitu loh. Menarik.
Iya. Betul nggih? Nggih. Ya. Pak Jaka, kalau di tempat Pak Jaka mungkin di tempat-tempat wingit itu bagaimana? Apa ya, mungkin kalau di Islam tadi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau di tempatnya Bapak, kalau ada tempat wingit gitu bagaimana Bapak? Iya, kita seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi, kita pun harus menghargai itu. Waktu saya akan mendirikan rumah dulu itu juga begitu, juga diajarkan sebelum rumah itu kami gali untuk pondasi. Iya, iya, iya. Kami diminta untuk berdoa di situ. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pekerjaan kami nanti dapat berjalan dengan lancar dan dijauhkan dari segala bahaya dan gangguan. Selain itu kita ya juga, karena itu tadi barang yang tidak kelihatan, ada apa tidak kami tidak tahu. Saya berdua dengan istri saya dulu itu juga menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi. Jadi kami permisi, tanah ini akan kami bangun untuk sebuah rumah. Apabila ada yang menempati ini, kami mohon dengan hormat untuk bisa meninggalkan. Kami tidak bisa, ya istilahnya nyangoni apa-apa, selain ikut berdoa semoga mendapat tempat yang baik, karena tanah ini memang sudah kami beli dengan tetesan keringat kami. Dan ini, waktu kami mengerjakan sampai selesai, betul-betul tidak ada halangan, tidak ada apa, yaitu kami percaya bahwa selain daripada berkah daripada Tuhan sendiri yang mengizinkan kami itu, kalaupun ada itu ya ternyata ini sekarang yang sudah kami tempati sudah punya tetangga dan lain-lain, itu ternyata saya itu juga punya tetangga barang yang tidak kelihatan. Loh, ini benar. Kalau biasanya kalau sore waktunya orang makan malam gitu itu sering ada bau masakan. Istri saya ini sering menceritakan pada di sebelah sana itu ada ada penghuninya. Itu setiap sore kok masak gitu. Memang kadang-kadang saya juga gitu, ada bau seperti bau sambal goreng, bauan. Nah, enak ini. Iya, masakannya itu baunya itu hampir sama, kadang-kadang ada. Saya itu melihat di belakang di rumah ya, di tempat saya itu ada anak yang kos sedang masak. Ternyata enggak ada, tapi itu bau. Bahkan kadang-kadang kalau saya duduk sendiri gitu, di sebelah rumah saya itu kok ada suara seperti orang yang Caturan gitu. Iya, sedang bercakap-cakap gitu. Kadang-kadang suaranya itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, kadang-kadang perempuan semua gitu. Tapi saya tuh di mana? Saya lihat itu nggak ada yang semua. Nah, seperti itulah yang demikian juga ya, kalau yang tadi sudah saya sampaikan lambang-lambang tentang sesaji tadi, itu saya mengulang itu tadi. Saya itu pernah, waktu saya punya hajat mantu, itu sewaktu akan memulai itu, kami akan masak-masak, ya orang yang masak itu menanyakan pada saya, Pak, punden sana itu sudah diberi sesaji. Ya saya tidak menolak tawaran orang itu. Ya biasanya apa sesajinya? Selalu diberitahu, Pak, buat encek Pak, nanti diberi ini. Saya turuti. Pertama, tujuan saya orang yang bekerja itu hatinya bisa tenang. Yang kedua, kalau memang itu ada, yaitu pemberitahuan kalau saya punya hajat. Jadi sudah ya saya buatkan. Lah siapa yang biar diantar Pak itu loh Pak. Dia menunjuk seseorang. Sudah orang itu mengantar, ya saya beri amplop gitu orangnya itu diantar ke sana. Dan ya ini nggak ada halangan apa-apa. Demikian juga di tempat kami itu setiap suro itu biasanya sebelum COVID dulu itu pasti ada pentas wayang kulit semalam suntuk. Ada pentas. Iya, itu dari komunitas kami itu tidak pernah membuat sesaji memangnya. Tetapi dalangnya itu biasanya minta. Jadi minta, ada apa itu baru dibuatkan. Karena dalang itu sudah berapa kali sehingga kami hafal. Sehingga tidak usah minta, sudah kami berikan saja. Demikian juga orang ini, penitinya gamelan, yang suka ngecek gamelan itu juga minta, gongnya itu minta ini Pak,
ya dibuatkan. Iya iya iya. Ya seperti itu ya, tujuan pertama itu ya agar yang bekerja itu bisa tenang hatinya. Dengan tenang hati itulah akan terjadi keselamatan seperti yang kita harapkan dan tidak ada percecokan antara satu dengan yang lain. Oke. Demikian ini Mas Hasan. Enak banget loh ya kalau gini. Simple sih, simpelnya gini. Mbok Yao ngelegani wong sing jaluk lah ya selesai itu ya kan. Iya, iya. Enak banget loh sebenarnya kalau kita bisa garis bawah nih. Sebelum ke terakhir nih, sebelum ke statement akhir. Ya, bangsa ini itu saya lihat dan saya mungkin bisa mengamati sebagai manusia orang-orang milenial ya. Bangsa ini suka kalau bisa saya garis bawah adalah bangsa yang latah, khususnya anak-anak milenial sih. Latah, kagetan, viral, ikut-ikutan. Nah, itu suka banget yang seperti itu. Banyak yang muncul viral seperti tadi, spirit doll semua ikut-ikutan. Terus kayak dulu K-pop semua ikut K-pop semua. Nah, mungkin masukan aja sih, saran untuk bangsa atau anak-anak muda ke depan untuk bisa membangun bangsa yang baik itu sarannya mungkin apa sih untuk teman-teman milenial per hari ini? Sebelum saya menjawab itu tadi ada yang masih sedikit mau saya sampaikan tentang itu masalah saji dulu ya. Iya, monggo Itu sedikit aja begini. Jadi kan memang secara umum, secara zahir, secara hukum syar'i ya. Memang kenapa kok tidak diperbolehkan kan gitu loh. Kekhawatiran ada sebuah kesyirikan kan gitu loh. Tetapi makna syirik itu sendiri kita juga harus memahami kan gitu loh. Adalah penyekutuan terhadap Allah. Penyekutuan itu berarti kan kita menganggap ada Tuhan yang lain selain Allah gitu loh. Sehingga ketika orang NU ke makom, ke ziarah, dia tidak pernah meminta kepada wali, mintanya pada Allah gitu loh. Tapi yang menilai dianggapnya minta kepada para wali kan gitu loh. Tolong pahami dulu perspektif mahwa syirku kan gitu loh. Apa yang dinamakan syirik gitu loh. Jadi jangan sampai menjustifikasi mudah mengatakan kamu syirik kan gitu. Jangan. Yang kedua gitu. Islam itu sendiri juga tidak memungkiri kan gitu. Dengan hal-hal yang sing berbau seperti itu. Tetapi gitu loh. Itu hanya boleh dilakukan oleh para ulama-ulama yang muhakikun. Ulama-ulama yang memang kalau sama Allah sudah diberi, yang kalau dalam bahasa kita ya muhakik itu ulama-ulama yang ahli observasi. Dia sudah tahu sendiri, bukan jare-jare. Dia bisa ibaratnya berkomunikasi. Ketika di situ ada sesuatu gitu, komunikasi. Weh ojo ganggu ya, ngono lho. Cara ya aku yo njaluk to weno jadah momo gitu. Ya wis menengo tak wae jadah ini. Ini kan gak ada hubungan dengan ketuhanan kan ini. Ini hanya sebuah interaksi sosial antara manusia dan jin kan gitu. Lah, tetapi kamu jangan ikut-ikutan. Kalau kamu kan nggak tahu. Kiai ini yang tahu, yang bisa berinteraksi. Lek jenengan sing gak iso interaksi, wong NU, ojo melu-melu ngono kuwi. Gitu loh. Serahkan bagi yang memang tahu kan, yang bisa interaksi itu tadi loh. Gitu loh. Contohnya kan juga itu menyembelih kambing napa niku? Gendit kan gitu loh. Itu ya bagi kiai yang sudah tahu. Lah jenengan sing gak ero rasa melu-melu. Lah sing jadi bahaya itu kan begitu. Akhirnya menjadi sebuah pengadatan. Ketika nanti ndak gini, lah orang yang tidak tahu itu mengikuti gitu loh. Inilah yang mulai melencengnya di situ. Yang tidak tahu mengikuti, biyen kiai biyen nate neng kene iki dikai ngene iki kan gitu kan. Lah, monggo sebenarnya itu sebuah interaksi sosial antara kiai dan nyun sewu. Iya kan gitu loh. Tapi jenengan nek wis gak ero ya ora usah ikut-ikutan. Kan kalau memang nggak tahu kan gitu loh. Dan kalau memang jenengan bisa berinteraksi silahkan.
Dan di situ tidak ada penuhanan terhadap jin atau setan, tidak ada. Terus apa boleh kita memerintahkan jin? Boleh kalau jenengan bisa. Seperti Nabi Sulaiman memerintahkan gitu. Ifrit itu untuk silem nenggone segoro Nabi Sulaiman. Iya. Gitu loh. Ini kalau masalah niku mulane ini harus ada sebuah napa niku apa ya? Pendidikan yang penajaman gitu loh. Bagi yang didatangkan ya sing memang betul-betul ngerti kan gitu loh. Lah mereka sing mungkin belum tahu sama sekali, ya kalau kamu pengen tahu ya nanti ya kita beritahulah kan gitu. Walaupun mungkin kamu nggak bisa melihat atau apa, tapi mungkin bisa merasakan aroma itu kan gitu. Sakit sedoyo itu. Dan saya sangat percaya sekali kan loh. Nonton kula piyambak seringkali nggih ya nyuwun sewu ya bersentuhan dengan ngoten-ngoten niku kan gitu loh. Terus memang kan mangan sing ditempati dulu ayah saya itu kan memang cara bahasane wong kuno sian kan gung lewang lewong jalmo moro jalmo mati. Dan itu memang benar saat itu. Betul loh. Saat itu jadi payahnya ayah saya itu sampai hati-hati loh. Iki ojo podo gegeran, ojo podo padu. Iki jine wayah mana. Sampai ngoten nih. Loh, apa ada hubungan itu? Ada sekali. Itulah. Makanya nenggene ada sebuah kitab yang ada jin yang menunggu rumah sing biasanya sering ganggu rumah tangga. Ada yang sering jin sing ganggu pasar, sing senengane ben nguju-ngujui wong ben curang. Sing jin yang biasanya ganggu Rasulullah ketika kamu masuk kamar mandi ndonga. Apa kalau Islam yang tidak disertai doa? Hampir semuanya disertai doa. Betul loh. Niki sing ini cara disinaoni wis sampean wis butuh SKS, 8 SKS. Pirang-pirang SKS nih. Dan ini tidak bisa hanya digambarkan begitu saja, mboten saged ngoten lho. Jadi makanya kiai-kiai ya mendel mawon ketika enten ngoten niku nggih. Ketika di belakang pondok itu Pak Nyun saya ketika Jumat Legi suro gitu kan mesti kan. Jumat Legi suro itu kan mesti tinggi orang itu kan. Ya. Walaupun kiai dan santri-santri juga tidak apa ya mboten jane iki ya mboten arep ora ngolehi iki tapi ya didiamkan. Pelan-pelan kita dakwai, kita ajari. Ayo timbangan itu digawa nang gone kuburan berkati ayo ditele masjid wae. Nanti ben resik nggone. Ku dipangan yo enak. Dulu ketika suron itu nggih, Masya Allah itu di belakang Stinggil itu kan. Itu dulu tempatnya ya seperti itu. Wah. Jadi berkat napa? Tumpeng itu nggih bus, nggih bal-bal jenengan itu. Akhirnya nyun sewu cara mengalihkannya bagaimana? Tumpengnya tetap ayo digeleh musola diseleh masjid. Akhirnya apa? Mosok to langsung arep mangan. Itulah. Ayo zikir dulu, ayo ndonga dhisik. Akhirnya disitulah para kiai-kiai meracik sebuah racikan-racikan agama yang tidak ada pertentangan dengan syariat kan gitu loh. Halusnya memasukkan ajar. Ngaten. Akhirnya kan menjadi luar biasa agama itu masuk tanpa disadari ngaten menjadi sebuah ajaran tatanan sosial yang ada di negeri kita Nusantara ini kan. Ini luar biasanya para wali itu seperti itu. Akulturasi budaya ya. Jadi akulturasi dan seterusnya kan. Jadi mereka yang baru-baru belajar, tolonglah. Jadi pelajaran yang sedetail mungkin kan gitu loh. Ojo murun mbok sinauni Al-Qur'an itu ada makna
tersurat, ada makna tersirat. Iya. Ajaran Rasulullah juga seperti itu. Tidak cuma tekstualitasnya saja. Gitu loh. Yang terpenting itu bukan tekstualitasnya tapi kontekstualnya itu kan. Yang tersirat itu banyak. Anak-anak muda yang sekarang ini itu yang kaitan yang terakhir. Kenapa anak-anak muda sekarang cara bahasanya lata itu? Ya karena memang cara pandangnya terhadap agama itu baru tekstualitas. Sehingga imannya betul-betul masih di kerongkongan, belum di dalam hati. Sehingga Rasulullah sudah melenggan. Besok akhir zaman banyak orang membaca Al-Quran, hafal-hafal Al-Quran, tapi hanya sebatas kerongkongan. Belum masuk. Ketika sore dia beriman, isu dadi kufur. Ketika pagi beriman, sore bisa menjadi kufur. Lah, ini hati-hati untuk generasi-generasi muda, khususnya saya cuman untuk generasi Nahdliyin ya gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh dengan para kiai, dengan para ulama. Karena agama itu harus dibimbing langsung oleh para ulama dan kiai. Sampeyan gak iso sinau agama lewat YouTube itu gak iso. Dan itu tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Makanya sanad keilmuan kita, runtutan keilmuan kita harus jelas. Gitu loh. Jangan sampai kamu belajar tanpa guru yang jelas. Golek guru sing iso digugulan ditiru. Nah, niki kados Pak Joko kan. Nggih. Masukan dari Bapak Jaka untuk khusus mungkin pemuda-pemuda yang mungkin per hari ini latah, kagetan, viral sama dengan Yai Sofa tadi, mungkin masukannya apa sih? Mungkin ada tambahan. Kalau di penghayat itu biasanya juga ada nasihat-nasihat. Iya. Di antaranya itu ojo gumunan, ojo kagetan, ojo aleman, seperti gitu. Jadi ini menghindari agar mereka itu tidak latah dengan. Dan juga kadang-kadang diberi awar-awar lagi itu. Kowe ojo manut grubyuk nanging ngertiyo ing rembug. Jadi kalau tidak tahu rembug iki apa, tujuannya itu apa, jangan ikut-ikutan, hanya sekedar ikut-ikutan. Dan disitulah kami menanamkan itu ya dengan kearifan lokal itu yang kita sampaikan kepada generasi muda kita itu. Jadi diberi nasihat dengan seperti itu tadi, lalu dijabarkan kalau kamu nanti misalnya itu mudah sekali kamu terperangkap oleh berita-berita yang tidak betul-betul kamu ketahui, itu nanti kamu akan berakibat seperti ini, seperti itu akan disampaikan. Dan hendaklah kamu juga kami diberi juga itu bekal-bekal siapapun yang ikut di tempat kami itu diberi percaya, artinya percaya kepada Tuhan, percaya kepada guru yang menyampaikan itu, dan dirinya sendiri bisa dipercaya. Kemudian yang kedua jujur dalam perkataannya itu. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kemudian suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Sucinya di situ itu. Kemudian ada lagi yang dinamakan narimo. Jadi itu jangan ngongso dengan mencarinya. Yang kelima itu adalah eling. Eling itu ingat. Kamu harus ingat kamu itu siapa, kok mau ikut-ikutan seperti gitu. Pikir dulu, karena kamu diberi akal oleh Yang Maha Kuasa. Sesuatu itu jangan ditelan mentah-mentah, tapi dipikirkan. Perlu dicermati itu dari mana, sumbernya dari mana, ya apa tidak. Dan seperti itu. Seperti itulah nanti yang diberikan kepada kaum muda kami itu seperti itu. Iya, di penghujung acara ini besok tanggal 31 Januari 2022 adalah momen
hari lahir NU Bapak Jaka. Nah, mungkin harapan Bapak Jaka kepada kaum Nahdliyin khususnya di Kota Madiun dalam rangka Harlah NU ke-96 ini mungkin apa sih? Pertama yang saya sampaikan itu saya berterima kasih sekali bahwa dari keluarga besar NU terutama yang di cabang ya istilahnya, Iya, cabang Madiun itu mau merangkul kami dari keluarga penghayat sehingga kami bisa bersilaturahmi, saling berdekatan seperti ini, saling mengenal, dan ini harapan saya nanti bisa berlanjut yang lebih baik. Yang kedua itu kalau dari NU saya itu melihat itu tokohnya yaitu Gus Dur. Oh, Gus Dur. Ya. Saya melihat, walaupun saya tidak banyak membaca, tetapi saya itu sering melihat. Saya itu melihat Gus Dur. Saya lihat itu keislamannya Gus Dur itu tidak ditunjukkan dengan busananya, tidak diwujudkan dengan tidak dengan busananya, juga tidak dengan Gayanya. gayanya ya seperti itu. Itu tidak dan bahasa-bahasa yang disampaikan, tapi saya melihat itu dari ini tutur katanya, kemudian juga dari tingkah lakunya, tindak tanduknya, dan juga kata-katanya yang sangat harus tidak pernah menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh masyarakat. Tetapi ini saya melihat, kadang-kadang saya ini kalau saya melihat Islam itu pada Gus Dur kok seperti gitu, tapi yang lainnya seperti itu kok angel betul ya? Angel. Ya, ya seperti itu kayak angel. Itulah, maka saya itu melihat itu di situ itu Gus Dur. Dan saya melihat juga itu Gus Dur itu sepertinya punya kembaran. Kembar dengan Romo Mangunwijaya. Romo Mangunwijaya. Yang dari Jogja itu dulu. Beliau itu perjuangannya itu sama dengan Gus Dur itu. Untuk bangsa, bukan untuk, tidak hanya sekedar untuk NU-nya, tidak sekedar Romo Mangun itu ya juga tidak sekedar untuk Katoliknya. Tetapi beliau ini orang-orang di sekitar Kalicode itu mereka entaskan semua diberi Kan Gus Dur saya melihat juga gitu. Banyak diberi sampai di sana-sana itu ada kelompok-kelompok Gus Durian. Madiun ada Pak? Ada, Gus Durian ada. Nah, seperti itu. Dan ini menantu saya itu juga sering menerima kalender yang anunya Gus Durian. Itu di Kediri Pak, tapi itu gitu. Itu sering itu saya melihat. Jadi kerjasama dengan NU itu sangat erat sekali. Perlu Bapak ketahui, menantu saya itu orang Katolik Pak. Jadi akrab sekali dengan itu. Bekerjanya itu juga satu wadah dengan tokoh NU yang ada di Kediri sana. Ini kalau mungkin Bapak kenal namanya Pak siapa lupa saya. Pak Nur Zubaidah. Nur Zubaidah. Rumahnya di Wates rumahnya. Mungkin itu akrab sekali. Bahkan ketika Pak Nur ini mengawal calon wali kota terpilih dulu itu karena ada gugatan ke MK, Pak Nur ini ngawal menantu saya itu diajak di sana untuk mempertahankan ini. Jadi akrab banget gitu Pak. Akrab banget sama tim-tim NU gitu, sama orang-orang NU gitu ya. Iya, akrab. Makanya di sini saya waktu ada tawaran ini ya saya itu sangat senang sekali dan merasa wah ini kesempatan bagi saya. Maka sebelum materi belum dikirimkan kepada saya sudah menyampaikan saya usahakan untuk ikut. Ya tujuan saya itu kalaupun saya tidak bisa, paling tidak saya bisa bersilaturahmi dengan keluarga NU gitu. Ya wong kiai niku nggih wong NU niku sing ra ketoke dihormati yo. Bener itu ya. Pemancing ketok. Iya, dan ini tadi dari percakapan kita sana. Ini menjadi catatan saya tuh ini
ini bukan perbedaan tapi saling melengkapi, Pak. Oh iya. Jadi apa ya pengetahuan saya ini menjadi lengkap lah ini. Nah, Dengan luar apa biasa. demikian ini. Iya, Yai, harapan Yai untuk Nahdien ke depan karena besok tanggal 31 Januari kita harlah Yai. Monggo. Ya, kita berjuang ya semampunya gitu aja. Artinya khususnya yang muda-muda ya saya mengapresiasi untuk LTN-nya ya. Jadi alhamdulillah punya kreativitas dan ini yang kita harapkan. Gitu. NU ke depan juga memiliki kaidah al-muhafadzatu al-qadhi misalih wal akhdhu bil jadidil asl. Artinya yang bagian tua yang ngurusi sing tua gitu, yang muda yang ngurusi yang muda. Artinya NU tidak boleh terbelenggu pada satu titik. Tetap perkembangan zaman kita ambil, kita ikuti, tetapi tidak sampai terjebak pada kesalahan gitu loh dari ajaran semuanya. Ya, yang paling utama saya kepada para Nahdien gitu. Lagi-lagi kita rapatkan dengan para kiai, para guru, para masyayikh gitu. Ruh para masyayikh selalu ibaratnya mengawal kita, mendampingi kita. Gitu. Ini jangan sampai kita putus. Gitu. Hubungan tawassul, robitoh itu kan maju sampai terputus bagi konco-konco Nahdien. Karena NU itu bolone mboten wong urip tok ngoten. Nah niki balik malih ngoten niku. Dan ini yang tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Dan memang ndak ya sing saged mirsani ngoten niku nggih wong NU mawon. Jadi bagi mereka, mulane kan londo Murad Marid nggih. Seandainya riyen niku nyuwun sewu nggih, Islame ning Indonesia niki model kaya sing Islam sing kereng-kereng ngoten niku. Ini boleh niki dadi negara londo kok. Karena tidak mungkin bisa mengalahkan. Jadi ya niku wau tirakate para ulama, tirakate para kiai, para masyayikh. Lah ne jenengan sedaya sing Nahdien khususnya gitu. Kita harus bisa merangkul siapa saja, bisa bersaudara dengan siapa saja, menghormati siapa saja. Itu saja. Iya, oke. Di penghujung acara ini saya akan garis bawahi bahwasanya kita harus saling menghormati, bukan hanya sekedar sesama manusia karena kita makhluk Tuhan yang paling sempurna karena kata Mulan Jamila sih, ya dah. Jadi kita harus saling menghormati dari seluruh agama, seluruh budaya, dari manusianya, makhluknya, jinnya, setannya, ya dah. Dan juga alamnya mungkin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaka yang sudah bisa hadir di sini. Kita tambah saudara Bapak. Kepada Yai Sofa terima kasih dengan kesibukannya sudah bisa hadir menyempatkan untuk teman-teman media dari NU, media NU dari NU TV. Jangan lupa teman-teman tetap nonton di channel YouTube NU TV Kota Madiun, like, comment, subscribe, and share. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada pengurus NU Kota Madiun dan juga kepada Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, juga kepada Dotmac Coffee yang per hari ini sudah memberikan fasilitas yang luar biasa, juga teman-teman LTN NU serta komunitas-komunitas yang semua mendukung acara ini. Akhir kata dari saya, salam sejahtera, rahayu, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.